Kan nama saya Katarina Dwi Susilaningsih. Saya bekerja di SD Ungaran 1 Yogyakarta sebagai guru agama. Kemudian di Paroki Pringgolayan kami mendampingi tim inisiasi, yaitu mempersiapkan calon baptis dewasa, kemudian mempersiapkan anak-anak penerima komuni pertama dan sakramen krisma. Di samping itu juga mendampingi sebagai prodiakon, ya, bukti bahwa kita masih kuat dan mampu, maka berikanlah dirimu untuk Tuhan. Rumah saya ada di Kampung Giwangan, RW 1 RT 3 nomor 12J. Ya, selamat malam Bu Susi. Selamat malam. Ini kami dari dapat tugas tentang peran kaum awam dalam Gereja Katolik Bu Susi. Ya. Ini saya sama teman saya mau izin tanya beberapa pertanyaan Bu Susi. Oke, kalau bisa dijawab. Oke. Jadi langsung aja ya. Bu Susi. Oke. Jadi pertama ini mungkin menurut Bu Susi, apa peran kaum awam menurut Bu Susi dalam menjalankan misi gereja di masyarakat mungkin sehari-hari Bu Susi? Ya. Peran awam dalam gereja sangat banyak dan sangat dibutuhkan, ya, untuk gereja saat ini. Karena apa? Ya, istilahnya awam itu apa ya? Semua yang ada di dalam pelayanan gereja kebanyakan awam. Sedangkan imam sendiri sekarang dalam gereja hanya terbatas, hanya 2 dalam 1 paroki. Maka kalau tidak ada awam, ya gerejanya apakah bisa berkembang? Maka awam sangat dibutuhkan sekali dalam perkembangan terutama iman di dalam gereja. Tetapi tidak lepas dari peran serta imam di dalam gereja itu sendiri. Berarti kaum awam ini juga membantu ya Bu ya dalam sangat membantu sekali ya dalam perkembangan iman dalam satu gereja itu. Ya, terus selanjutnya ini ada pertanyaan lagi Bu tentang bagaimana kaum awam ini dapat berkontribusi dalam pelayanan liturgi maupun dalam pastoral gereja Bu. Ya, seorang awam, kita semua awam ya, banyak sekali peranannya untuk perkembangan. Contohnya misalnya ini yang liturgis dulu. Kalau liturgis ya pemimpin memang harus imam. Kemudian ada petugas KUR, kemudian lektor, kemudian ada prodiakon, ada tata laksana, ada PA. Itu semua terus terang yang membantu melayani adalah para awam. Ya, itu. Dan kalau dilihat contoh aja di gereja Pringgolayan itu ada 3 kali misa, ekaristi, dan umat yang terlibat itu sangat banyak. Itu pada saat perayaan ekaristi. Belum nanti yang di luar, misalnya parkir atau keamanan, itu semuanya juga awam untuk apa ya istilahnya menjaga kedamaian, ketentraman dalam umat mengikuti perayaan ekaristi itu. Nah, di samping itu dalam perkembangan iman juga bahwa dalam gereja Katolik itu satu, kita kan ingin
mengembangkan ya. Dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Ya, salah satunya ada sakramen baptis. Lah, di mana banyak orang kita, orang-orang luar kita yang ingin masuk menjadi agama Katolik. Jadi ingin juga dibaptis. Maka salah satunya ini dibutuhkan peran awam, yaitu seorang katekis di mana dia mendampingi, menyiapkan anak itu untuk bisa masuk dalam gereja Katolik. Itu awam ya. Di samping itu ada banyak sakramen krisma, kemudian ada lagi dua itu ya. Atau sakramen Ekaristi, penerimaan komuni pertama. Itu yang menyiapkan pembelajaran itu juga awam, yaitu katekis ya, katekis atau pendamping. Di mana awam sangat dibutuhkan. Kalau semuanya imam, romo, kewowoken pekerjaannya, maka dibutuhkan awam yang bisa membantu melayani umat, terutama dalam mempersiapkan penerimaan sakramen-sakramen yang ada dalam gereja Katolik. Oke, terus setelah itu ini ada Bu tentang mungkin menurut Bu Susi sebagai kaum awam gitu Bu Susi, tantangan yang Bu Susi hadapi ketika menjadi kaum awam dalam menjalankan panggilan di tengah kehidupan sehari-hari Bu Susi. Ya, namanya aja manusia ya. Kita bukan hanya hidup di gereja, tetapi di masyarakat dan keluarga. Dan kadang-kadang kita juga capek. Ya, contoh yang konkret aja dalam mendampingi anak-anak calon penerima sakramen baptis. Dari pagi sudah bekerja, pulang sore, kadang-kadang ada pekerjaan yang mendadak, terus jam 4 pelajaran baptis. Nah, kadang-kadang blank ya, dan itu juga pernah saya rasakan. Maka kadang-kadang ya, duh kok kesel ya. Ya, kalau saya sudah merasakan capek seperti itu, ya saya mempunyai gamannya saya kok tidak siap, saya kok capek. Akhirnya apa? Dek, mari kita makan. Nah, makan kita ajak mie ayam Bu Susi, bakso. Oke, atau angkringan. Nah, kalau angkringan kan lebih murah, maka mie ayam aja Bu Susi. Oke, karena apa? Ya saya sendiri juga kadang-kadang, ya kalau itu mendampingi itu kan secara rutinitas ya. Dan itu enggak boleh sekarang ya, besok enggak. Rutin, itu rutin. Nah kadang-kadang ini juga jemu. Nah maka ya salah satunya ya mungkin Roh Kudus belum turun ke hati saya, akhirnya ya aduh kok capek ya, yuk kita makan. Loh kenapa Bu? Bu Susi lapar. Kamu lapar enggak? Saya lapar Bu, pulang dari sekolah ini banyak alasannya. Oke, nah itu. Tapi setelah kita makan ya kita nanti ngobrol, sharing apa yang kamu lakukan, apa yang senang ini. Akhirnya mereka ya terus bercerita dan apa yang kita berikan ternyata ya terus masuk. Walaupun di sini blank, capek atau apa, setelah melihat anak-anak ya sudah hilang itu semua. Kecapeannya. Lihatnya hanya bahagia, oh anake iso dijak omong, iso dijak rembugan, bisa untuk sharing bersama. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata sebagai awam yang istilahnya dipercaya, diberi tanggung jawab, yaitu sebagai kalau kita kan pendamping calon komuni pertama atau krisma. Ya, itu kadang-kadang juga di sini ya agak kok abot ya ternyata. Abotnya apa? Bukan karena pendampingannya, tetapi apa?
wah ternyata sebelum kita mendampingi komuni pertama ataupun krisma, kita didampingi dulu oleh pastor paroki atau romo yang istilahnya ngesui dalam pewartaan. Dan itu tidak hanya sekali, rutin setiap minggu. Nah kadang-kadang kita juga protes, kapan untuk keluarga kalau sebelum mendampingi kita didampingi. Nah semacam kadang-kadang, aduh kok kesel ya. Tetapi ternyata setelah berjalannya waktu, ternyata kita mendapat ilmu tambahan. Oh yang jadinya sebelumnya belum tahu apa toh artinya ini, kita bisa paham. Ternyata ada juga manfaatnya. Tetapi setelah itu beberapa kali berjalan. Tapi pada waktu mulai itu kadang-kadang ya ampun kesel tenan mendampingi. Itu. Tetapi ya seperti tadi panggilan kita sudah dibaptis, maka mempunyai tanggung jawab, yaitu apa? Ikut mewartakan, ikut terlibat. Tidak hanya dibaptis ya sudah, enggak. Tetapi ada tanggung jawab tersendiri. Itu sebagai saya yang sudah menerima sakramen krisma pada waktu SMP. Itu. Terus selanjutnya ini ada tentang ini Bu. Jadi menurut Bu Susi gimana sih cara Bu Susi ini mempertahankan spiritualitas Bu Susi dalam dunia kerja atau maupun keluarga sebagai kaum awam Bu Susi? Ya, tidak lupa selalu berdoa. Satu, doa ya, doa, dan itu juga doa secara khusus. Itu belum lama saya baru bangun jam 2 atau jam 3 doa pribadi ya. Pagi puji Tuhan selalu mendapatkan kiriman bacaan rohani. Ya, maka ya itu makanan. Walaupun sudah ada renungannya macam-macam kita baca sehingga oh ya saya harus seperti ini, seperti ini. Itu satu itu, 2 doa, dan 3 ya rajin-rajin ya ke gereja. Ya. Kalau saya ke gereja ya pas libur ataupun kalau kosong atau apa ke gereja, tapi untuk setiap hari belum. Karena kerja maka 6:30 harus sudah berangkat, padahal kita harus menyiapkan juga kebutuhan keluarga, menyiapkan makanan, menyiapkan segala sesuatu, maka ya saya ada tugas prodiakon atau apa, saya izin, saya tidak bisa tugas ekaristi pagi. Tapi kalau mingguan atau apa, oke siap. Karena apa? Ya karena kita masih di apa? Masih bekerja sebagai guru dan itu juga sebagai ibu rumah tangga, maka tidak bisa dilepaskan. Jadi doa tidak pernah kita lupakan, baca kitab suci tiap pagi ya, baca saja saya, terus doa pada waktu bangun atau apa, itu saja. Ya. Oke teman-teman, jadi dari wawancara kami tersebut ada beberapa poin yang bisa kami ambil. Nah yang pertama ini, dari Bu Susi ini, menurut kami ini sangat penting agar gereja bisa bertahan dan berkembang. Seperti yang diajarkan Pak Puji, gereja itu orangnya bukan bangunannya. Yang jemaat-jemaatnya itu kebanyakan pastinya awam ya. Kalau nggak ada awam, gereja ini nggak akan bisa bertahan. Ya walaupun gereja ini bisa bertahan juga karena pimpinan dari para imam-imam. Lalu para awam di gereja juga sangat berfungsi dengan untuk tugas-tugas sederhana seperti kayak lektor, terus juga kayak mistinar dan lain-lainnya. Awam yang dimaksud dalam gereja ini atau dalam kekristenan ini, yang dimaksud itu bukan hanya jemaat-jemaat, tapi juga bisa kayak misalnya di gereja itu ada tukang parkirnya, itu juga termasuk atau dianggap juga sebagai awam.
dan tidak bisa kita lupakan jasanya juga karena mereka juga mempertahankan gereja itu sendiri. Ya, menyambung dari poinnya Bagas tadi, selain kaum awam yang juga memiliki peran yang penting di dalam gereja, kaum awam sendiri juga tidak kalah pentingnya di luar gereja itu sendiri. Jadi bisa dibilang kaum awam mau baik di luar maupun di dalam gereja itu memiliki peranan yang penting, terutama kalau yang di luar itu dia juga membantu dinamika-dinamika gereja dan ritual-ritualnya. Ya, misalnya seperti tukang parkir yang mengatur alur keluar masuknya jemaat. Kemudian kami juga menemukan poin yang menarik dari wawancara kami dengan Bu Susi. Bu Susi ini adalah orang yang magis. Karena beliau dengan berbagai tanggung jawabnya seperti beliau yang menjadi seorang guru SD. Nah, beliau ini juga tidak melupakan tanggung jawabnya sebagai umat Allah dari kaum awam itu sendiri. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya.